pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang wanita yang akan melahirkan di rumah sakit terjebak longsor. Puluhan pasien di puskesmas mengikuti pemungutan suara susulan. Sedih saya rasanya kalau bangsa barang-barang pada naik ini ya kita masa. Konsumen keberatan harga beras kian mahal. Ya kayaknya kayak keberatan gitu Pak. Tolong Pak dengan Bapak gimana caranya supaya diturunkan harga ini. Puluhan pasien yang dirawat di puskesmas dan klinik di Kecamatan Banyumas, Pringsewu akhirnya tidak kehilangan hak suara politiknya pada pemilu tahun ini. Senin pagi, mereka melakukan pemungutan suara susulan atau PSS di tempat mereka dirawat. Petugas KPPS, PPK, dan Panwas di kecamatan ini mendatangi para pasien untuk melakukan pencoblosan. Para pasien pun bergembira karena bisa ikut pemilu meski sedang sakit. Alhamdulillah langsung ditindakin. Alhamdulillah saya udah milih. Sudah ya? Ya. Mereka yang datang kemari begitu Ya. ya? Ada berapa Bu di dalam yang dimintai yang menyumbangkan suaranya Bu? Kalau di ruangan saya satu, nggak tahu kalau di ruangan sini yang tahu. Berdasarkan data Panwas Kecamatan Banyumas, warga yang mengikuti pemungutan suara susulan sebanyak 26 pasien, 17 pasien di puskesmas dan 9 pasien klinik. Jadi kemarin itu kan di Banyumas itu ada dua tempat, dua lokasi, satu di Puskes Banyumas, yang kedua di GMC. Nah, mereka masuk ke dalam DPK Pekon Sukamulya dan juga Pekon Banyumas. Jadi PPS setempat itu turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan jemput bola atau pencoblosan di tempat mereka dirawat. Puluhan pasien demam berdarah yang sedang dirawat di Puskesmas Banyumas, Pringsewu nyaris kehilangan hak suara politiknya pada pemilu tahun ini. Mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu karena pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024, tidak ada panitia pemilihan suara yang datang ke puskesmas. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Itu Pak, itu ya kan. Tahapan penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan terus dikebut, seperti terpantau di kantor Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Dari 11 desa di kecamatan ini baru terselesaikan 2 desa saja. Penghitungan suara di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada Jumat 23 Februari mendatang. Halo Ketua Panwaslu Banjar Agung. Jumlah suara sah 213. Kendala penghitungan suara pemilu karena petugas PPK sekaligus harus memasukkan data yang sudah dihitung ke aplikasi Sirekap. Sedangkan aplikasi tersebut sering error dan sering sulit diakses. Jadi untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS yang kita lakukan untuk tingkat kecamatan Banjar Agung ini, kita mengingat waktu sudah 2 hari ini baru sehingga perlu dilakukan tindakan yaitu dengan menggunakan 2 ya, kita mengingat waktu supaya untuk kegiatan rekapitulasi ini selesai dan sesuai untuk menjatuhkan dari hasil. Itu rencananya 7 hari. Kemudian di PT kecil itu kita sarankan maksimal 5 hari supaya pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten itu bisa cepat, kemudian kita pastikan hasilnya tidak berubah, kemudian mudah-mudahan para kontestan pemilu bisa menerima hasilnya karena kita sudah bekerja seakuntabel mungkin dan
setransparan mungkin. Sementara itu, perolehan suara pemilihan presiden berdasarkan data KPU pada Senin sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pasangan calon presiden Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,55%. Urutan kedua, pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,27% dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 17,18%. Data ini berasal dari 71,37% jumlah total TPS di tanah air. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Temuan ratusan surat suara sudah tercoblos di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung resmi memasuki tahapan penyelidikan. Senin pagi, 2 caleg yang namanya pada surat suara sudah tercoblos memenuhi panggilan Bawaslu. Dua caleg ini dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Bawaslu. Dua caleg ini menyatakan tidak menyangka dengan kejadian tersebut. Selain tidak mengenal petugas KPPS, keduanya juga mengatakan belum pernah berkampanye di sekitar TPS 19. Saya tanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak? Jawaban saya tidak tahu apa-apa. 19. Oh, ini ya, pencoblosan itu. Tapi kita memang pernah kampanye di putaran TPS 19 nggak, Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga pihak petugas KPPS. Kenal. Nggak, Bu. Iya, Bunda. Iya, cuma tempatnya karena nggak pernah kampanye. Nggak bertemu. Yang di TPS 19 yang ditanya saya. Tapi kan atas nama kita, Bu. Iya, ya. Ya udah, Bang, jangan pulang-pulang, Pak. Saya hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi terhadap berita yang muncul itu di hampir 5 tahun ya saya keliling, saya bersilaturahmi kemana-mana kan gitu, hampir di 18 kelurahan kan begitu saya kunjungi gitu kan ya. Kalau bicara kenal ini ya kalau tahu saya kan gitu. Saya baru mengetahui kejadian itu setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya. Selain 2 caleg, Bawaslu juga akan memintai keterangan petugas KPPS 19 Waikandis. Keputusan hasil penyelidikan akan dipublikasikan. Jika ada unsur pidananya, maka Bawaslu akan meneruskan permasalahan ini ke Gakumdu. Kita mintai keterangan kan, kebetulan memang atas nama 2 caleg tersebut ya, jadi ya, kita panggil mereka. Atas keterangan dia tadi gimana? Keterangannya hampir sama, mereka bilang bahwa tidak pernah memerintahkan ataupun juga kampanye pun tidak turun ke sana gitu di TPS 19 Kelurahan Waikandis. Tapi kemungkinan terlibat nggak sih mereka ini 2 caleg ini? Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 233 lembar surat suara pemilihan legislatif di TPS 19 Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang ditemukan sudah tercoblos. Pemungutan suara di TPS ini akhirnya dihentikan. Pada hari Minggu lalu, KPU kemudian melakukan pemungutan suara ulang di TPS 19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pak. Oh, manggil anaknya dia, lagi manggil anak. Ya, tadi di Bapak Koko ya, Mbak? Harga cabai dan bumbu dapur terus naik. Pantauan pada Senin pagi, harga cabai merah di Pasar Semep, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tembus Rp95.000 per kilogram. Harga naik Rp34.000 per kilogram dibanding 3 hari lalu. Sementara itu, harga cabai rawit dan caplak kompak di Rp80.000 per kilogram. Harga ini juga naik Rp20.000 dibanding 3 hari lalu. Para pedagang mengatakan tidak tahu penyebab pastinya kenaikan harga cabai. Sebab sejauh ini, pasokan cabai dari agen masih lancar. Cabai saat ini seperti apa nih, Pak? Harga cabai untuk saat ini kenaikannya cukup lumayan tinggi. Berapa, Pak? Cabai merah kita ngejual Rp95.000. Yang ini, keriting. Cabai merah gede. Ini merah keriting Rp95. 95. Dari sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya sekitar Rp50.000-Rp60.000. Berapa hari Pak naiknya, Pak? Sudah pemilu itulah. Sudah pemilu. Mulai hari ini aja udah menunjak naiknya harganya.
cabai, bawang, apa semua udah pada naik. Udah naik ya? Ini aja kan sebelum bulan Ramadan udah pada naik. Kalau sebelumnya berapa sih kalau harga cabai? Standar Mbak. Standarnya itu harganya 60, 70. Sekarang naik jadi 85, 90, 85, 90. Kenaikan harga cabai dikeluhkan warga. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga bahan pokok bisa segera turun. Ya sebenarnya keberatan sih, karena kan sekarang cari uang susah, pendapatan kan sekarang susah dicari ya. Dengan kenaikan bahan-bahan buat di dapur, menurutku itu susah sih. Apalagi mau Natal, pasti banyak acara yang dilakuin di rumah, banyak bahan-bahan yang mau dibeli, belum lagi beras juga naik. Selain harga cabai, harga beras medium juga melambung di kisaran Rp15.000 per kilogram. Harga bawang merah pada pekan lalu Rp25.000 kini jadi Rp35.000 per kilogram. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pangan saat ini yang kian hari kian mencekik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.